Halo Sobat Primet, selamat datang di YouTube Primet Official. Kali ini saya bersama Pak Seto dari Prima Album, Mas. Prima Album ya Pak Seto ya? Prima Album. Oke, Pak Seto, kalau melihat dari kondisi sekarang ini kan lagi pandemik ya, COVID-19 seperti ini. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sampai sekarang bisa survive juga, ini bagaimana nih Pak? Atau mungkin Bapak bisa cerita dari dari punya silsilah Bapak punya perusahaan seperti apa? Mungkin bisa share-share ke kita Pak, ke Primet ini. Saya cerita dari awal dulu, Mas ya. Terbentuknya Prima Album ini. Sebenarnya kita ini home industry ya, pengusaha kecil ya, Mas. Pengusaha kecil. Awalnya saya ini kan keliling dari toko ke toko, jual album, Mas ya, ke toko foto, jual box album. Seperti ini yang kita tawarkan. Ya. Boleh saya lihat Pak? Ya, silahkan. Terus merambah ke percetakan karena banyak permintaan dari teman-teman kita fotografer. Kita juga nggak buka toko di pinggir jalan yang rame, apalagi situasi pandemi sekarang ini kan kita nggak bisa berkerumunan. Kita tonjolkan penjualan online. Jadi kita pendekatan dengan klien kita yang fotografer kita semua. Jadi cukup kirim email aja. Nanti setelah jadi album jadi kita kirim. Jadi kita tetap menjalankan protokol kesehatan seperti itu, Mas. Ini kalau kita lihat di belakang ini ada mesin HP Z9 nih. Ini tipe baru banget nih ya. Kalau boleh tahu nih Pak Seto, kenapa sih memilih Z9 pada akhirnya untuk industri cetaknya Pak Seto sendiri? Oh, silakan, gini Pak. Mas, ceritanya nih HP ini banyak menolong saya, Mas, memudahkan saya lah gitu. Ini emang beberapa bulan belakangan ini, yang lalu saya tuh menggunakan merek lain. Nah, tapi ternyata dari garansinya kita dikasih setahun, setelah itu head kena, ya harga head kan mahal sekali. Makanya saya ditawarin dari Primet, dianjurin suruh trade in kemarin, itu ceritanya begitu. Ya malah kebetulan saya bisa trade in ini, jadi HP ini banyak menolong saya gitu. Selain garansi mesinnya 3 tahun, ini garansi headnya seumur hidup, Mas. Seumur hidup. Terus ini kebetulan apa juga saya nggak tahu, dengan monitor saya ini pas banget. Saya ngeprint itu tanpa tes, tanpa apa, lihat monitor, print outnya sama persis. Kurang lebih seperti itu, Mas. Wah, ternyata Pak Seto cocok juga ya pakai Z9 nih. Dan mengenai kelebihan-kelebihannya itu juga jadi sesuai kebutuhannya Pak Seto juga ya. Pas banget, Mas. Pas banget. Kebetulan saya juga kan ini lagi banyak order, jadi dia itu bisa cepat produksinya. Jadi kita nggak pusing juga lah. Udah ketolong dengan HP ini gitu. Oh, oke, kalau gitu. Pokoknya mantap lah. Mantap. Pak Seto, ini kalau boleh tahu nih Pak, fitur apa yang membuat Bapak nih kok pada akhirnya memilih Z9 nih untuk pengganti mesin yang sebelumnya? Yang sudah sih ini sangat membantu untuk nyetak pembesaran, Mas. Baik pembesaran biasa seperti ini nih, biasa. Oh, ini ya. Ya, ini cetak biasa, terus laminating. Ada juga yang kita kanvas, kebetulan kita nggak siapkan kanvas. Hasilnya juga nggak berkurang, hasilnya bagus, kanvas ya. Kanvas. Terus kalau kita mau
album pun bisa sebenarnya ini. Buat kita produksi album misalnya. Dengan mesin ini pun kita bisa. Dengan printer HP ini memang kalau buat cetak 4R pun sampai 24 in itu bisa 4R. 4R sampai 24 itu bisa dengan jadi satu printer ini bisa mewakili beberapa ukuran cetakan. Jadi lengkaplah ceritanya begitu. Kalau ya nggak ragu lagi lah istilahnya kalau untuk memproduksi apa ya namanya pembesaran misalnya seperti itu. Oke, Pak Seto, ini kan kalau SP kan punya dua ukuran. Jadi ada yang 24 inch 61 cm kan sama yang 44 inch 110. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa Pak Seto memilih yang ukuran ini? Mesin ini saya anggap simpel, Mas. Simpel apa artinya simpel? Artinya saya punya ruangan kecil seperti ini pun kita bisa memproduksi apa aja lah yang berhubungan dengan foto. Gitu. Tapi ya utamanya sih pembesaran. Pembesaran itu kan nggak perlu pakai mesin yang gede. Mayoritas sekarang ini kan maksimal juga kurang lebih 24 in lah, itu yang paling rame, makanya saya pilih seperti ini. Ruangannya kecil, listriknya kecil, mesinnya bandel, simple lah. Kan Pak Waris itu kan sebagai pengrajin album nih, dan kalau pendengaran saya kan sudah banyak yang nyuplai kemana-mana. Kalau boleh tahu itu sehari produksi albumnya kemana sih Pak? Berapa dan kemana aja jualnya Pak biasanya? Ya hampir keluar pulau juga sih Mas, kalau box ya. Mungkin album juga produksi album dengan cetakannya itu keluar pulau juga ya lumayan 5 sampai 10 album bisa lah per hari. Kalau box ini ya bisa dibilang rata-rata dalam 1 bulan ya 1000 bisa lah kalau box 1000. Pak, dengan kondisi pandemik seperti ini, dengan penjualan yang tadi Pak Seto bilang 1000 box seperti ini, kira-kira kalau boleh tahu jualnya kemana aja nih Pak? Saya jawab dari album plus cetak ya Mas ya, cetak ya. Saya manfaatin dengan pandemi ini lebih dekat ke komunitas teman-teman fotografer. Ya kita hubungin satu persatu, kemudian kita tawarkan. Caranya kan pun mudah. Dia tinggal email, kita buatkan di sini. Ya pakai paling juga 2 sampai 4 hari kita selesai, tergantung kita banyak sedikitnya order di sini. Lantas kita kirim ke mereka. Jadi saling menguntungkan lah. Dia nggak pergi kemana-mana, tapi cukup dengan email dia bisa cetak foto dengan hasil yang maksimal. Kita kan juga tanggung jawab lah istilahnya. Kalau kurang puas, kita bisa tuker, kita bisa layanin sampai puas. Yang kuncinya seperti itu Mas, makanya langganan kita banyak. Jadi kita jual itu kekeluargaan. Jadi kita saling sharing. Kita kadang juga ngadakan workshop yang nanti di tanggal 20, 21 juga ada workshop. Kita di situ bisa promosi album. Di antaranya seperti itu Mas. Pak Seto, kalau boleh tahu nih, tolong dong bisikin kira-kira harganya berapa sih yang Bapak jual? Saya biasanya buka harga kisaran 300.000 sampai mungkin 2 juta ya, mungkin 2 jutaan ada, tergantung modelnya, Kalau boleh tahu modelnya kayak gimana Pak? Wah, kepancing juga saya Mas ya. Gini,
Jangan ini deh, bentar. Mungkin ini ya. Ya. Saya bilang di bawahnya ini juga masih ada Mas, yang harga saya bilang 300 tadi. Ya modelnya kurang lebih seperti ini, tapi ini yang bukan yang 300, ada di bawah ini yang 300 ada. Mereka kan fotografer itu kan bervariasi, ada yang murah dan ada yang mahal, tergantung dia punya paketan seperti itu. Tapi biarpun kita murah tapi tidak murahan, tetap oke lah, tertarik lah. Misalnya seperti ini, kayak album kayak gini, tetap ada tulisan mereka, dia punya brand seperti ini. Ada lagi seperti ini Mas, brand seperti ini. Nah kita sengaja buat seperti ini supaya tertarik. Nah, fotografer nyetak ke sini, langsung dikasihin kliennya, dia hasilnya puas. Oh ini kemana nih produksinya? Nah dia punya brand. Oh nyetaknya kemana? Ke Prima. Pakai mesin apa? Mesin HP. Wah, Mantap. Kalau ini berapa nih Pak? Ini gede banget nih kayaknya nih fisiknya nih. Ini kira-kira berapa nih Pak? Kalau ini gimana ya? Ini sebenarnya namanya album laci isi 2. Nah ini bisa ditarik nih. Wah. Ini juga ya. Waduh. Ini juga. Ini bisa dikasih nama pengantin. Waduh. Ini juga nama pengantin. Keren ya Pak ya. Berapa nih Pak? Ini nama brand ya. Kalau ini kisaran ya dikasih, tahu nggak ya? Boleh loh, bocor-bocorin dikit lah. Gitu. Baiklah Ya, kalau gitu ya. sudah saya terangin tadi lah, antara 300 sampai 2 juta. Sampai 2 juta rupiah. Baik. Terima kasih Pak Seto sudah meluangkan waktunya. Semoga informasinya bisa menginspirasi rekan-rekan fotografer dimanapun berada. Oke Sobat Primed, sampai di sini obrolan-obrolan santai kita sore hari ini bersama Pak Seto dari Prima Album sebagai pelaku usaha bisnis cetak album ya Pak ya. Betul. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik juga dengan mesin di belakang saya ini, HP Z9, dapat menghubungi saya di nomor ini. Nah, bagi rekan-rekan fotografer yang ingin hasil fotonya dicetak menjadi album yang berkualitas, silakan menghubungi Pak Seto Prima Album.